lakukan evaluasi dulu. Nah, menanyakan apa masalah kamu sehingga kamu sampai terlambat masuk sekolah. Misalnya kalau ke gunung ya, nah, gunung kamu di mana? Bapak dulu ini yang pernah saya lakukan ya, ada alasan siswa, salah satu siswa yang ke gunung. Kalau bapak dulu kecil gunungnya di Tonggo Besi, bapak jawab seperti di Danau Uku itu gunung oma bapak dulu. Oh jauh sekali, mereka bilang jauh sekali. Ya itu, tapi saya kok bisa cepat datang sekolah gitu. Salah satu solusinya seperti itu, artinya memberikan motivasi supaya walaupun gunung bapak itu di Tonggo Besi atau di Danau Uku ya jauh ya. Sampai batasnya ke iya kayak ini ada jidatnya di sini, kata Umi jatuh di Seraja Tonggo Besi karena orang tua bapak dulu pegawai sehingga diberikan gunung itu yang jauh-jauh dipindah. Budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas, kalau misalnya siswa saya tidak punya ballpoint, saya berikan satu kotak ballpoint itu pernah di kelas. Tanya kelas 1 sekarang kelas 8 1 saya bagikan kalau nilai, tapi ada syaratnya dapat ballpoint dari bapak. Kalau nilai IPS kalian itu 100, nah mereka ada motivasi untuk mendapatkan nilai 100. Sikap kakak berisi saja. Gimana terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada guru-guru ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Intinya kita harus membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Itu untuk wali kelas silakan buat kesepakatan kelas. Apa tata tertib di kelas? Kalau misalnya tidak ada guru yang masuk, bagaimana solusinya? Guru IPS tidak masuk, siapa yang menggantikan? Apa kepala sekolah? Kepala sekolah tidak berhak untuk mengajar. Ya. Nah harus ada kesepakatan antara guru IPS ya dengan kelas tersebut. Oh guru ini yang akan masuk, sehingga nanti kalau misalnya ibu ini yang masuk menggantikan saya misalnya ketika saya berhalangan, siswa kelas 1 tidak akan kaget. Oh ibu ini kok masuk di kelas kita padahal yang guru IPS-nya Pak Wahyudin ya itu. Jadi harus ada kesepakatan kelas. Nah, dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sekedar tambahan ya. Jadi budaya positif di sekolah kita ini cukup bagus. Ada 3 dimensi budaya positif yang perlu dikembangkan dan itu sudah kita laksanakan sebenarnya. Yang pertama itu hukuman ya. Jadi kebiasaan kita memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah sebenarnya itu harus ditinggalkan. Ini kita memberikan hukuman tetapi tidak ada tata tertib atau aturan yang dilanggar, itu yang masih kita perlu perbaiki. Nah mulai sekarang ya tahun ajaran baru ini seharusnya sekolah kita membuat tata tertib atau kesepakatan baik di kelas maupun di sekolah, ya secara umum. Nah tata tertib ini harusnya dimusyawarahkan pada awal masuk. Jadi kita membuat tata tertib atas kesepakatan dari guru-guru dan kepala sekolah dan seharusnya ada orang tua murid. Apabila ada siswa yang melanggar tata tertib atau kesepakatan sekolah tersebut, maka masuk kedua, bukan hukuman sebenarnya, masuk pada cara pembelajaran yang kedua, yaitu konsekuensi namanya. Jadi ada tingkatan, ada 3 dimensi. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Nah konsekuensi ini pun pada perkembangan saat ini itu sudah mulai ditinggalkan karena efeknya, dampaknya. Jadi apabila anak itu melanggar, misalnya menumpahkan tinta, maka otomatis konsekuensinya, contoh ya, kalau yang pertama hukuman tadi, misalnya melanggar, kita menghukum ya, tidak memakai seragam olahraga pada jam olahraga, hukumannya lari keliling lapangan, itu sudah tidak boleh lagi.
Jadi budaya positif yang perlu dikembangkan untuk saat ini. Yang kita pelajari pada kegiatan guru penggerak ini. Yang pertama ya, hukuman tadi ya. Nah, tapi harus ada tata tertibnya dulu. Kalau melanggar, misalnya tidak memakai seragam olahraga, itu memang apakah sudah ada tata tertibnya. Nah, itu. Jadi kita saat ini sudah melaksanakan budaya positif, tapi tidak berdasarkan aturan yang tertulis atau tata tertib atau kesepakatan yang tertulis. Nah, yang kedua, konsekuensi tadi apabila menumpahkan tinta misalnya atau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya